Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali dan juga suatu kehormatan saya diberikan untuk share di pagi hari ini. Hari ini saya beri judul share saya beri judul The Art of Communication, seni berkomunikasi ya Bapak Ibu. Mari kita baca firman ini bersama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Di Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi ada 3 hal yang saya highlight dengan warna kuning. Yang pertama adalah cepat untuk mendengar, dan yang kedua disuruh lambat-lambat, Bapak Ibu ya. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Nah, kita akan bahas 3 ini karena ini akan membantu kita untuk berkomunikasi lebih baik lagi. Bapak Ibu, komunikasi adalah sesuatu yang kita kerjakan setiap hari ya. Dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, di gereja, bahkan saat ini. Walaupun saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu, ini kan komunikasi satu arah, tapi ini adalah suatu uh, komunikasi. Orang bisu pun tetap berkomunikasi, tidak dengan kata-kata, tapi mereka ada bahasa isyarat. Komunikasi itu adalah satu cara orang mengerti satu dengan yang lain. Apakah itu akan bisa membawa damai atau perang, kan sekarang lagi hot-hot nih kalau Bapak Ibu baca news. Selalu bikin meeting untuk make a deal or no deal. Mereka communicate. Apakah komunikasi ini akan membawa suatu berkat atau kutuk? Nah, itu komunikasi. Jadi penting sekali kita semua belajar dan tahu cara berkomunikasi dengan baik. Orang-orang dunia sampai ada kelasnya loh untuk berkomunikasi dengan baik. Kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus tahu bagaimana untuk berkomunikasi dengan baik. Karena dari komunikasi kita akan tahu value orang, Bapak Ibu. Kan pernah ya ketemu orang kalau lagi ngomong, wih ngomongnya kok kayak gini sih? Kelihatan itu, oh ini nggak terpelajar. Oh, biasanya gitu. Tapi kalau ketemu orang yang terpelajar, ngomongnya beda. Gitu. Jadi komunikasi adalah sesuatu hal yang kita harus pelajari setiap hari. Saya ingat dulu saya pernah kerja di office. Bosku yang dulu pernah bilang, dan saya nggak pernah lupa akan hal ini. Dia bilang, communication is like an art. Itu adalah kayak seni. Gitu. Saya terlalu terngiang-ngiang kata itu, karena saya nggak pernah berpikir bahwa komunikasi itu bisa sampai sebegitunya. Lalu saya renung-renungkan dan ternyata emang benar. Makanya ada puisi kan. Orang bisa membuat dari kata-kata tuh bisa membuat orang sampai nangis, sampai takut. Itu art gitu, bisa membuat orang untuk mengerti akan yang diutarakan gitu. Jadi komunikasi ini juga ada caranya, bagaimana penyampaian. Contoh ya, misalnya kalau ngomong cepet gitu kan, pasti nggak ngerti. Saya coba ya ngomong dengan cepat. Di zaman dimana semua orang ingin didengar Tuhan, firman Tuhan mengajarkan sesuatu berbeda, cepat mendengar, cepat. Ya, ngomong apa sih William? Nggak mengerti kan? Jadi komunikasi itu nggak boleh cepet-cepet. Pesannya nggak sampai. Nah, ini contoh lagi kalau misalnya ngomong sambil ngantuk, ini kan pagi kan di New York misalnya. Di zaman ini semua orang ya, ngomong apa sih gitu kan? Jadi orang tuh jadi nggak mau ngomong terlalu pelan juga nggak bagus. Jadi kita harus belajar ya, kita belajar sama-sama untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, terlebih lagi, nggak hanya cara yang lebih baik, kita mau belajar ada tujuannya. Nah, ini anak-anak Tuhan ini makanya berdampak luar biasa, Bapak Ibu ya. Kita akan belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Karena di zaman di mana semua orang, Bapak Ibu ya, ingin didengar, firman Tuhan justru mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kita harus cepat mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Jadi kita masuk ke poin pertama. Yang pertama, Bapak Ibu ingat ya,
kita harus cepat untuk mendengar. Cepat mendengar, Bapak Ibu, bukan berarti semua harus didengar. Atau bahasa kerennya kepo. Ada apa nih? Ada apa nih? Gue pengen denger, gue pengen tahu, gue pengen tahu. Nah, gitu. Enggak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita harus lebih diajar untuk kalau mendengar tuh harus mendengar dengan baik dan untuk mengerti Bapak Ibu. Saya bacakan Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Mendengar dengan baik adalah suatu tindakan kasih Bapak Ibu dan juga suatu apa ya kayak hormat kepada orang lain. Karena saya sering mendengar bahwa orang itu bermasalah dengan satu yang lain karena mereka tuh ternyata tidak mendengar dengan baik. Tidak, they don't get the point. Nggak mengerti ngomong apa, nggak dangkap, jadi dia langsung bales gitu. Jadi ada satu quote yang saya selalu pegang juga bahwa the biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. Masalah terbesar dalam komunikasi adalah kita tidak mendengar untuk memahami, tetapi kita mendengar untuk membalas. Jadi banyak orang eh, di kesehariannya mereka ini ada masalah karena mereka tuh nggak mengerti gitu Bapak Ibu. Belum dengar habis, nggak mengerti maksud yang diomongin, udah langsung reply, udah langsung bales gitu. Makanya penting sekali kita belajar harus memberi waktu untuk mendengar. Mendengar dengan baik itu perlu kasih waktu. Dalam keluarga contoh, kita harus intentionally dengan sengaja kalau ngobrol kita harus mendengar terlebih dahulu. Kan sering dengar kan kenapa kita ada dua telinga satu mulut, lebih ada dua nih, maka kita harus lebih banyak mendengar gitu gitulah. Nah kalau misalnya hubungan seorang suami dan istri gitu kan, kita harus intentionally untuk mendengar lebih banyak ini kepada bapak-bapak ya, karena istri kan katanya wanita, nggak hanya istri, harus ngomong berapa kali lebih banyak gitu kan, harus keluar dulu. Jadi kita harus mendengar untuk yang para pria. Dan itu perlu waktu memang untuk mereka mengeluarkan semua kata-katanya. Kalau enggak, masalah itu pasti. Dan sering terjadi, dan saya dan Sisil, sering terjadi itu begitu. Karena ada masalah cekcok, padahal masalah kecil. Kurang inilah, kurang itulah, salah paham lah. Karena saya kurang mendengar, memberi waktu mendengar, jadi cekcok. Gitu. Nah, contoh dengan anak-anak juga sama. Mereka pulang sekolah atau mereka lagi ngapain, kita mesti mendengar mereka, Bapak Ibu, untuk peka. Karena bulan Juni ini kita belajar untuk peka. Dan Tuhan juga akan sesama kita. Bagaimana kita bisa peka akan anak-anak kita, keadaan mereka kalau kita tidak mendengar. Nggak mendengar kan berarti tidak tahu, ya nggak sih? Saya waktu mengajar anak-anak di youth, untuk peka dengan akan suara Tuhan, kita harus mempunyai hubungan yang intim. Kalau nggak intim, nggak pernah berhubungan, tidak akan bisa peka gitu. Kayak contoh, saya kan bilang ke mereka, Gabriel, kamu pasti kalau dari jauh ada suara mama manggil, pasti tahu kan ada intimasi, kenal gitu. Tapi kalau misalnya, let's say Ibu Yongki yang manggil dari jauh, Gabriel pasti tahu itu bukan mama, itu Ibu Yongki. Karena mereka tahu suaranya siapa dan siapa. Nah kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu juga peka akan suara Tuhan. Kembali lagi dengan apa yang tadi saya mau share, kita juga harus peka dengan anak-anak kita, keadaan mereka, mereka sekolah kayak apa, hubungan mereka dengan satu teman-temannya gimana. Kita harus dengar. Seringkali sebagai orang tua, kita belum apa-apa tuh udah cas cus cus. Oh, kenapa begini, kenapa begitu terus, begini, 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 gitu-gitu kan. Mereka jadi males ngomong gitu. Jadi kita harus memberi waktu, intentionally memberi waktu untuk mendengar. Jadi kita mengerti. Nah, ini baru satu tahap di mana kita bisa berkomunikasi. Ternyata kita diajak untuk mendengar terlebih dahulu.
Itu bisa diterapkan dalam gereja, kalau kayak konseling. Kalau konseling itu kira-kira misalnya Pak Yongki lagi konseling siapa gitu, itu kan lebih banyak mendengar pasti. Nah, lebih banyak mendengar jadi mengerti masalah. Oh, jadi bisa kalau saat ngomong itu akan membawa berkat gitu. Oke, kita masuk ke poin kedua. Poin kedua, Bapak Ibu ingat ya, yang pertama, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, kita harus cepat mendengar. Cepat mendengar bukan berarti semua harus didengar. Jadi kita harus saring, Bapak Ibu jangan kepo. Kok kalau gosip gue pengen tahu gitu kan. Kalau ada masalah ini, ada ini, gue pengen nggak usah gitu. Cuma mendengar sesuatu yang baik lah, yang berguna lah ya. Dan yang kedua kita belajar untuk lambat untuk berkata-kata, Bapak Ibu. Lambat untuk berkata-kata bukan berarti tidak boleh berkata-kata. Dikatakan lambat. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakar budi. Di sini kita diajar bukan untuk gak boleh ngomong. Kita harus ngomong. Cuman lambat untuk berbicara. Jadi kita harus think before you speak. Jadi kita mesti kasih waktu mendengarkan, kasih waktu untuk mengerti, benar-benar mengerti. Jadi kita bisa respon dengan baik. Kalau misalnya ada suatu case yang berat, kan nggak mungkin kita langsung nggak mengerti dengan baik. Kita harus mendengar dulu. Dan ada saatnya juga kita harus berdoa. Karena kita beri waktu, kita ada waktu untuk berdoa. Tuhan, gimana nih saya untuk merespon ini? Kalau misalnya ada suatu kesempatan untuk make a deal dalam pekerjaan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ada waktu kan? Jadi kita bisa sewaktu merespon, kita akan memberikan jawaban yang baik. Masalah juga sering terjadi kalau kita cepat ngomong, itu kayak sering terjadi yang kayak kepleset gitu kan, nggak sengaja ngomong ini gitu. Maka kita harus hati-hati untuk jaga mulut, untuk nggak cepet-cepet ngomong, Bapak Ibu ya. Nah, saya kasih bahas satu ayat lagi. eh, di cara kita ngomong gitu ya Bapak Ibu, itu harus benar-benar mencerminkan nilai Kristus. Saya sangat sayang sekali, bahkan di kalangan anak-anak Tuhan, saya masih sering mendengar kalau mereka ngomong, itu masih ngomong yang kotor gitu kan. Lalu kan kita belajar di 10 perintah kan, do not misuse the name of the Lord, nggak boleh pakai nama Tuhan sembarangan gitu kan. Dan ini saya ajarin ke anak-anak youth, kids, jangan dikit-dikit oh my God gitu. Jangan dikit-dikit Jesus, Jesus. Ini nama Tuhan gitu. Nama Tuhan kok kayak gampangnya kamu ngomong kayak begitu gitu kan. Kalau nggak hati-hati, jadi apa tuh namanya? Orang kalau kaget kayak lata gitu loh. Ya, aduh, aduh, aduh. Biasa kan orang lata, kodok loncat, ini. Nah ini latanya pakai nama Tuhan. Aduh, kita mesti hati-hati. Hormat ya Bapak Ibu ya. Saya share firman, share ini lagi. Oke, Efesus 4:29. Dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita harus belajar itu hati-hati. Bapak Ibu ingat nggak sih 2 minggu lalu ya, suatu saya share tentang komunitas yang kuat. Paulus mengajarkan kita untuk ramah, penuh kasih mesra, dan juga saling mengampuni, Bapak Ibu. Ini related sebenarnya. Untuk kita berkomunikasi dengan baik, kan kita harus lambat. Nah, sewaktu kita udah ngomong, kita mesti ramah. Ramah itu kan orangnya hospitality-nya kuat, friendly gitu ya Bapak Ibu ya. Ramah itu kan kalau deket orang ramah tuh nyenengin banget. Soalnya apa yang dia keluarin tuh kayak bagus gitu. Dan yang kedua kita kalau ngomong juga mesti penuh kasih. Itu ngomongin ketulusan Bapak Ibu.
Jadi kalau ngomong apa tuh jangan ada embel-embelnya. Dan yang ketiga kan saling mengampuni. Nah, ini kita harus benar-benar belajar untuk saling mengampuni. Karena pengampunan itu kan sesuatu yang Tuhan sudah ajarin kita, uh, dan Tuhan sendiri juga mengampuni kita semua ya Bapak Ibu ya. Dan kita harus belajar untuk sewaktu ngomong itu harus penuh dengan berkat, jangan ngomong yang kotor-kotor. Nah, one of the art untuk komunikasi dengan baik juga, ada 3 kata ini yang mesti sebenarnya sudah default, udah gampang buat kita anak Tuhan untuk kita bicarakan. Kita harus sering-sering ngomong please, mesti sering-sering ngomong thank you, dan juga mesti sering-sering ngomong sorry. Ini value Bapak Ibu. Ini manners. Kita harus ajarin 3 kata ini ke anak-anak kita, ke gereja kita, ke komunitas kita. Karena kalau ada 3 kata value ini bisa membuat hidup kita berubah. Hidup kita akan penuh dengan kemenangan sebenarnya. Dan kita juga akan benar-benar memancarkan uh, Kristus dalam hidup kita. Bisa dilihat dari keluarga kita dulu, lihatlah anak-anak kita. Kalau misalnya mau apa-apa gitu kan, gampang nggak mereka ngomong, please, can you help me with this, please? Can you please get me something? Please, can you open this? Gitu. Atau kalau mereka samperin kita gitu, open this, what is this? Kayak gitu-gitu. Ada sopan santunnya nggak? Kita mesti ajarin. Udah dibantuin, apakah mereka bilang thank you? Atau mereka just walk away? Kalau misalnya mereka kesalahan apakah mereka bilang oh sorry atau mereka diem like nothing happen. Kadang itu adalah tingkah laku anak-anak kecil sebenarnya. Dan kita harus ajar anak-anak kecil ini emang karena mereka perlu diajar, kita harus ajar sebagai orang tua. Tapi sangat disayangkan kita yang orang-orang gede itu act like little kid. Nggak ngomong please, nggak ngomong thank you, nggak ngomong sorry gitu kan. Nah ini kita harus belajar the art of communication dengan baik Bapak Ibu ya. Karena komunikasi harus penuh dengan ramah, harus penuh dengan kasih, dan juga harus penuh dengan pengampunan. Oke Bapak Ibu, lambat untuk marah. Saya ulang bentar ya. Yang pertama, kita belajar untuk komunikasi dengan baik, kita harus mulai dengan mendengar. Cepat untuk mendengar, Bapak Ibu. Cepat untuk mendengar bukan berarti semua harus didengar. Yang kedua, untuk komunikasi dengan baik, Tuhan mengajarkan kita untuk lambat berkata-kata. Jangan cepat respon. Kita harus beri waktu dan meresponnya dengan baik, penuh dengan kasih, ramah, dan penuh pengampunan. Dan yang ketiga, kita harus lambat untuk marah, Bapak Ibu. Ini poin 3 yang selalu uh, terngiang-iang dalam hatiku. Lambat untuk marah. Lambat marah bukan berarti tidak boleh marah. Ini marahnya diajarin ada marah yang terkontrol dan ada tujuan. Tuhan Yesus sendiri aja marah. Tuhan Yesus kan kalau marah kan ceritanya waktu misalnya dia lagi marah sama Petrus. Kan nggak align pengajarannya kan, marah sama Petrus. Lalu di bait Allah dan bait suci marah kan, ingat kan ceritanya Yesus. Dan banyak lagi cerita-cerita Yesus yang marah sama orang Farisi, marah dia. Nah ini marah yang ada tujuannya. Seringkali kita kalau marah itu karena emosi, nah nggak terkontrol, jadi kita marahnya out of control. Nah itu nggak boleh. Di sini kita diajarkan untuk lambat untuk marah. Jadi kita belajar untuk eh, mengontrol amarah kita untuk sesuatu yang emang patut dimarahin. Contoh, saya kan seorang papa. Anak saya melakukan kesalahan ini dan itu. Tugas saya harus marahin, disiplin. Nah sekarang marahnya ini gimana? Misalnya dia cuma nggak sengaja spill the water. Ya saya marah ya selevel, cuma gak spill water. Jangan sampai saya marahin dia, misalnya saya sabut, wah pukul. Nah itu kan
papa yang gila gitu. Nah, kita belajar untuk marah untuk yang terkontrol, Bapak Ibu. Marah adalah sesuatu yang emang harus kita pelajari sehingga kita bisa uh, mengontrol dengan baik. Oke, ada satu firman lagi saya mau share. Amsal 14:29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Bapak Ibu, percaya atau tidak, saya ini sebenarnya orangnya pemarah. Mungkin nggak kelihatan ya, karena di gereja saya orangnya mungkin ketawa-tawa gitu ya. Tapi di rumah saya ini orang pemarah. Bisa make sure cek sama Sisil. Dan saya belajar untuk mengontrol amarah saya ini, sehingga saya ini nggak kelihatan bodoh. Seringkali waktu saya marah-marah, sudah selesai baru mikir kan, oh iya ya gila, gue kok sampai kayak gitu ya. Malu, kelihatan bodohnya. Coba perhatiin deh, pengalaman-pengalaman orang-orang yang marah dan nggak terkontrol. Itu kan membesarkan kebodohan, Bapak Ibu. Malu. Nah, kita ini satu titik poin dalam hidup kita masing-masing. Pasti deh pernah kayak begitu. Nah, ini bukan satu komunikasi yang baik. Karena kalau lagi marah, apa sih yang mau di-share ke orang itu? Nggak bakal dapet gitu. Jadi kita bisa belajar untuk sabar. Sabar untuk menghadapi segala sesuatu. Nah, ini komunikasi yang akan membuat kita lebih valuable. Ini 3 poin yang saya share ini bukan sesuatu yang susah sebenarnya. Ya susah-susah, iya enggak juga. Tapi ini basic sebenarnya. Basic untuk mempunyai komunikasi yang baik. Cepat mendengar, lambat bicara, dan lambat untuk marah. Kalau kita bisa uh, belajar untuk bisa mempraktekkan cepat mendengar, lambat bicara, dan lambat marah, kita akan mempunyai komunikasi level yang baik, value kita juga akan lebih baik, dan komunikasi kita dengan keluarga kita akan lebih baik. Komunikasi kita dengan di tempat kerjaan juga akan lebih baik. Komunikasi dengan teman-teman di gereja juga akan lebih baik. Dengan mungkin dalam sekolah kita juga akan lebih baik. Pertengkaran pasti akan jarang terjadi. Kalaupun ada pertengkaran, itu pasti akan terkontrol dengan baik. Karena kenapa? Kita akan mendengar untuk mengerti dan juga saling memaafkan. That's the art of communication. Yang dimana komunikasi yang kita pelajari ini yang akan membawa berkat, bukan kutuk. Komunikasi ini yang tidak akan membawa perang, tapi akan damai. Lihat deh, sekarang kan ada perang lagi nih, karena ada satu komunikasi yang tidak make a deal. Mereka uh, ada kepercayaan ini, kepercayaan itu, bentrok. Jadi kita mesti belajar untuk mempunyai komunikasi yang baik dengan caranya apa? Mendengar dengan baik, kita lambat berbicara, dan juga lambat untuk marah. Bapak Ibu yang akan pergi bekerja nanti, selalu ingat-ingat ini. Siapapun yang kita akan deal dalam kehidupan kita, of course pertama di keluarga, suami istri, dan anak-anak, ayo belajar untuk cepat mendengar, belajar untuk lambat bicara, nah, belajar juga untuk lambat marah. Di kerjaan dengan bos, dengan teman kerja, di sekolah mungkin dengan teman-teman, sama guru, dimanapun Anda berada lagi nyetir gitu kan. Ayo kita belajar cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah. Sehingga kalau orang-orang lihat, kita ini berbeda. Oh, ini anak-anak Tuhan luar biasa. Ini orang-orang yang membawa berkat, yang memberi dampak. Karena ingatlah kita ini adalah semua ada garam dunia. Ya, kita akan memberi dampak Kristus. Dan orang-orang melihat pekerjaan baik kita dan nama Tuhan yang akan dimuliakan. Terima kasih Bapak Ibu, saya sudah selesai. Saya izinkan saya untuk berdoa untuk Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus, ajarilah kami untuk menjadi pendengar yang penuh perhatian, pembicara yang berhikmat, dan pribadi yang sabar dalam menghadapi setiap situasi. Kuduskanlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami, Tuhan, agar membawa damai, menguatkan sesama, dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami semua selalu ingat bahwa kami semua ini adalah garam dunia. Apapun yang kami kerjakan dalam keseharian kami, Tuhan, nanti biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Berkati semua yang ada di sini, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.